Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Syuhada rahimakumullah. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menunaikan sholat Jumat. Marilah kita semua memupuk keimanan dan ketakwaan yang ada dalam hati kita dengan istiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Zulhijjah, yaitu bulan terakhir atau bulan 12 dalam kalender Hijri. Itu berarti kita akan segera berjumpa dengan tahun baru Muharram. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia karena umat Islam diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Walau saat ini ditiadakan karena pandemi, kecuali hanya untuk masyarakat lokal sekitar Makkah. Walau umat Islam tidak dapat menunaikan haji, masih ada banyak amalan yang dapat dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, seperti puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, atau salat Idul Adha dan berkurban. Dalam masa pandemi yang semakin kritis ini, ada baiknya kita untuk senantiasa ikhtiar dan tawakal dalam menghadapinya. Ikhtiar dengan cara menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang telah dibuat oleh pemerintah, hingga vaksin, dan tawakal dengan cara berdoa taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ribuan orang wafat karena wabah pandemi. Setiap menit, setiap jam terus bertambah, mulai dari kanak-kanak, dewasa hingga lansia, mulai dari kalangan rakyat biasa, pejabat, aparat, ulama, tim medis hingga artis. Kematian tak pilih-pilih. Dalam kondisi yang sangat kritis ini, sudah tepat jika pemerintah melakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk meminimalisir korban pandemi. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah wajib kita taati sebagaimana perintah Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa 59.
Kaidah fikih menyatakan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan imam atau pemimpin atau pemerintah terhadap rakyatnya berdasarkan kemaslahatan. Bangsa kita sedang sakit parah. Kita menghadapi masa-masa jelang kiamat. Baik kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kecil ditandai dengan bergelimpangnya nyawa setiap menit dan jam karena wabah, dan kiamat kubro ditandai dengan berbagai bencana hingga kemaksiatan yang merajalela. Walau begitu, kita tetap harus optimis. Mudah-mudahan kiamat kecil untuk diri kita, yakni kematian, dan kiamat besar dengan hancurnya alam semesta ini belum segera akan terjadi. Sebelum datangnya kiamat besar, perlu kita untuk siap menghadapi kiamat kecil. Kita patut bersyukur karena di antara korban pandemi yang wafat, yang jumlahnya puluhan ribu itu, semua orang di Indonesia, kita tidak termasuk di antaranya. Dan kita pun tidak tahu dengan bertambahnya korban hari ini atau esok akan menambah daftar. Mungkin saja di antaranya adalah nama kita. Kita hanya bisa berdoa dan berdoa agar Allah menyelamatkan kita dan memanjangkan usia kita. Hanya Allah yang mengetahui batas usia kita. Apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kiamat kematian itu segera datang? Yang pertama yaitu beramal sebanyak dan sebaik mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa, maha pengampun. Al-Mulk ayat 1-2. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Rasulullah bersabda, "Fa inna khairal amal adwamuhu in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkesinambungan atau istiqomah meskipun itu sedikit. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh salihah yang kelak akan mendoakan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'an amaluhu illa min thalathin shadaqah jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh salihah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda husnul khatimah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana akhirahu kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang terakhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tanda lainnya dari seorang yang husnul khatimah sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'mala." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Yuwaffaquhu li amalin shalih qabla al-maut. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Demikianlah cara bagi setiap muslim agar siap dalam menghadapi kematian, entah karena wabah atau karena apapun. Jika kematian itu datang tanpa diundang dan tanpa
pemberitahuan, maka kita pun sudah seharusnya sejak dini untuk mempersiapkannya agar tidak kaget dan sesal karena belum sempat untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu dari amal yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari amal yang mana yang bisa memasukkan kita ke surga. Kematian tidak harus menunggu besok dan tidak harus menunggu tua. Qulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشيوخ والمختلف والزلازل والمحن والفتن. أما الذين هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ويزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.